Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi masih dengan Bu Tenri, Bu ya, sampai pertengahan sampai siang nanti, men ya, jam 11.15. Nah, ini akan bahas contoh soal yang sudah di-share sebelumnya nih Bapak Ibu sekalian. Dan Pak Hasrul sama Ibu siapa kemarin itu sudah semangat sekali kayaknya ya. Jadi bisa nih kayaknya. Kalau masih ada pertanyaannya Bu ya, bisa langsung ditanyakan. Kalau mau disempil-sempilkan ke laporan keuangan BUMDesnya juga bisa ya Bu ya. Sekalian aja ya Bu ya. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu. 2 hari kita lupa berdoa nih kayaknya. Berdoa dalam hati cita Bapak. Baik, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bu Linda tidak berdoa. Bu Linda kelupaan doa. Udah tadi pagi kayaknya kita yang kelamaan gitu. Baik. Sudah mintawan dari pagi. Waktu dan layar mungkin saya serahkan ke Bu Tenri. Terima kasih. Oh ya, Bapak Ibu ini kalau ada Mas kemarin lupa Bu Tenri ngomong apa segala macam, Pak Gus Cahyo ngomong apa, ada rekamannya di YouTube Bapak Ibu, nanti saya kasih linknya, jadi kalau mau didengar kembali silahkan. Baik, silahkan Bu Tenri. Ya, siap. Terima kasih Pak Halis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah kita ketemu lagi Bapak dan Ibu ya. Semakin cerah nih saya lihat ya Bapak dan Ibu. Saya izin mute dulu ya Bu. Terima kasih. Pertama. Ya. Oke. Ini hari kedua dan hari ini kita sudah menjalani 2 jam pelatihan di awal tadi untuk tatap muka. Bapak dan Ibu nyoba-nyoba dan alhamdulillah sudah ada yang mengirimkan secara japri meskipun saya berjanji akan membahasnya bersama-sama gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya mengawali dulu dengan materi review saya sedikit saja, nanti kemudian baru masuk ke pembahasan karena sambil menunggu Bapak dan Ibu yang lainnya hadir gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kita sudah membahas akuntansi, di mana akuntansi itu adalah alat untuk membantu para pengelola keuangan dimanapun ya, baik pemerintahan maupun di swasta gitu ya, perusahaan ataupun yayasan, koperasi dan sebagainya, untuk mempertanggungjawabkan. Jadi itu hanya satu alat. Nah, alat ini berkembang Bapak Ibu ya. Jadi berkembang dulu awalnya mungkin pencatatannya sederhana, terus sekarang jadi lebih kompleks dan sekarang lebih bagus lagi karena ada aplikasi yang membantu kita. Sehingga kita cukup memahami logikanya, alurnya, sistemnya, analisisnya gitu ya. Dan nanti akan dikerjakan secara teknisnya. Jadi kayak catat-catatnya itu nanti dilakukan oleh perangkat kita ya, dengan ada aplikasi yang mungkin sudah banyak tersedia juga, baik itu untuk pembukuan untuk swasta, perusahaan gitu ya, ataupun di pemerintah. Di pemerintah malah disediakan secara gratis dan terkoneksi. Sebenarnya seperti itu. Kalau di APBN Bapak dan Ibu yang mendevelop aplikasi itu adalah di Kementerian Keuangan. Jadi itu disebarkan ke seluruh satker untuk mempermudah melaporkan atau menggabungkan, istilahnya kalau dalam akuntansi itu konsolidasi gitu, mengkonsolidasi semua laporan keuangan dari satker-satker yang ada di bawahnya. Jadi nanti laporan keuangan itu akan dikumpulkan per kementerian gitu. Jadi per kementerian dan Pemda ya, Pemdes mungkin bagiannya akan mengalir ke Pemda. Nah, ini untuk Pemda dan Pempus gitu ya, pemerintah pusat itu akan diaudit secara individual. Setiap kementerian itu diaudit BPK dan diberi opini. Terus Pemda juga begitu, setiap Pemda diberikan opini oleh BPK gitu, diaudit dan diberi opini untuk pertanggungjawaban ke DPRD-nya. Terus kemudian satu lagi nanti kompilasi dari seluruhnya itu dikumpulkan oleh Menteri Keuangan, yaitu apa? APBN. Jadi APBN itu pertanggungjawabannya ya
pertanggungjawabannya, modelnya adalah laporan keuangan. Nah, itu juga berdasarkan standar akuntansi, tapi standar akuntansi pemerintahan. Kenapa dibedakan? Karena proses bisnisnya berbeda ya antara perusahaan dan pemerintahan. Secara prinsip hampir sama, hanya ada akun-akun tertentu karena karakternya pemerintahan bukan cari untung, itu kemudian ada perbedaan di sisi itu saja. Kalau prinsipnya sama semua. Pada saat kami bertugas untuk menyampaikan akuntansi pemerintah, itu diawali dulu dari akuntansi perusahaan. Karena itu yang paling basic. Baru kemudian semakin tinggi, semakin advance, itu baru masuk ke akuntansi pemerintah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan untuk mereview dulu di awal, bagaimana sebenarnya proses akuntansi itu, alurnya saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya izin share. Oke. Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada yang mau disampaikan, silakan ya, nggak apa-apa, langsung aja. Saya tayangkan dulu. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, jadi kita review sedikit dari yang sudah kita bahas kemarin, akuntansi sebagai alat, dan Bapak dan Ibu secara umum kemarin analisis transaksinya sudah bisa. Bahkan saya coba-coba nekat ngasih debit kredit juga, ternyata Bapak Ibu juga sudah bisa. Ya mungkin Bapak Ibu karena sudah ngerti ya, jadi sudah aman gitu ya, sudah mungkin pernah juga mengerjakan, jadi sudah punya bayangan duluan. Atau bahkan ada yang sudah menguasai akuntansi ya. Jadi alhamdulillah aman ya Bapak Ibu sekalian. Nanti tinggal kita perdalam dengan soal-soal, biasanya itu akan memudahkan atau membuat kita lebih lancar pada saat mengerjakan. Baik Bapak Ibu sekalian, selalu akuntansi kita bayangkan itu adalah pekerjaan yang sifatnya administratif ya, karena disebut pencatatan. Nah, di sini ada sebuah siklus Bapak dan Ibu. Siklus ini akan terus terjadi selama institusi atau perusahaan atau usaha itu berjalan terus. Kenapa seperti itu? Ada satu prinsip dalam akuntansi disebut going concern. Going concern itu artinya perspektif atau cara pandang kita terhadap usaha kita, itu artinya diharapkan terus berlanjut. Jadi nggak ada tuh cerita begini, saya mendirikan perusahaan, terus nanti direncanakan bangkrut 10 tahun lagi. Itu nggak ada seperti itu. Jadi kita selalu mendasarkan usaha kita dengan asumsi kita akan jalan terus. Kalau perlu selamanya, istilahnya gitu ya. Dia jalan terus, makanya disebutnya going concern, selalu berkelanjutan. Nah, jadi karena selalu berkelanjutan, berarti kan pekerjaan itu terus-menerus tuh. Nah, kemudian ada prinsip lagi yang disebut periodisasi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau cuma catat, terus tiba-tiba bilang, sampai di mana laporannya? Kita nggak tahu, karena catatan terus. Nah, berarti kita harus bisa membuat pembatasan agar bisa mengukur, agar bisa cari saldo, dan bisa menyampaikan posisi. Nah, itu periodisasi namanya. Makanya di dalam akuntansi itu ada dibuat periodikal. Ada disebut dipotong nih. Coba laporannya dibuat dari sekian, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Di akuntansi biasa kita kenal dengan cut off, pemotongan. Oke, kita potong nih transaksi yang dianalisis itu dari 1 Januari 2022 misalnya ya, sampai 31 Desember 2022. Itu namanya cut off. Ya, jadi ada dibikin potongan, karena kalau nggak dipotong kita nggak bisa analisis, jalan terus seperti itu ya. Oh, saya maunya semesteran deh, mau dievaluasi per semester. Oke, kita bikin cut off dari 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, itu dokumen yang di tanggal itu yang kita analisis. Masalah kita analisisnya kapan, itu urusan yang berbeda. Tetapi objek yang dianalisis itu adalah dengan cut off 1 Januari sampai 30 Juni. Kalau kita mau semesteran periodenya. Seperti itu. Atau bulanan. Oke, kita cut off berarti 1 Januari sampai 31 Januari misalnya seperti itu. Itu cut off. Jadi di akuntansi itu akan bisa dilakukan analisis dan penyajian laporan keuangan itu kalau dibuat periodisasi. Periode itu bisa terjadi kalau ada cut off. Ada awal, ada akhir, seperti itu. Ya, itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berarti dalam satu periode, itu akan mulai dari awal sampai akhir periode. Kita bilangnya gitu ya. Terus kita bikinlah laporan dalam satu periode itu. Nanti setelah periode itu habis, ada lagi periode berikutnya. Terus seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan siklus.
Nah, orang akuntansi, teman-teman yang melakukan akuntansi, yang membuat pencatatan atau menyelenggarakan akuntansi, itu akan menjalani beberapa tahap ini, Bapak Ibu, secara garis besar. Jadi yang pertama, pada saat perusahaan itu sudah berdiri, gitu ya, atau usaha itu sudah berdiri, atau BUMDesa itu sudah berdiri, itu kemudian dia akan hidup di situ, kan bilang gitu ya. Kita bilangnya, kita kan mau hidup nih usahanya, kan ya, bahkan selamanya, ya seperti itu. Nah, transaksi-transaksi kehidupan dalam usaha itu garis besarnya sebenarnya cuma 2 garis besarnya ya. Garis besarnya itu adalah pertama dia kalau dimodali itu sudah pasti karena mau berdiri. Terus yang garis besarnya itu 2, bagaimana menghasilkan pendapatan. Karena kan kita mau hidup nih, jadi harus ada yang dapat karena kita akan melakukan konsumsi gitu. Jadi selalu ada 2 itu, berapa yang didapat dan berapa yang dibebankan atau dikeluarkan. Berapa yang diterima, berapa yang dikeluarkan. Itu aja urusannya perusahaan tuh. Nah, harapannya dia bisa tumbuh dan hidup itu kalau pendapatannya lebih besar daripada bebannya, seperti itu. Kalau negara itu dia lebih kepada anggaran ya Bapak Ibu. Kalau di perusahaan kan tidak seperti itu. Jadi dia berharap selalu meningkat. Nah, itulah disebut hidup nanti perusahaan itu. Dia akan bisa panjang umurnya. Kenapa? Konsekuensi setiap usaha yang berdiri itu pasti ada biayanya. Minimal gaji pegawai gitu ya, gaji pegawai, terus kemudian tempat, terus yang untuk kerjanya gitu ya, untuk bekerja itu kan ada alat-alat, ada perlengkapan, dan ini pasti ada gitu, pasti ada. Jadi nggak ada jalan lain, setiap usaha yang berdiri dia harus punya penerimaan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi transaksi-transaksi yang ada di perusahaan itu pasti dia akan banyak ya di 2 hal tadi ya, pendapatan dan penerimaan, uang masuk uang keluar kalau kita bicara kas ya. Jadi selalu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, bukti-bukti transaksi atau kita bilang dokumen-dokumen atau kadang lebih spesifik lagi ada yang bilang dokumen sumber ya, seperti itu adalah dasarnya orang akuntansi untuk mencatat. Oh iya, satu hal, akuntansi tidak melakukan teknis Bapak Ibu. Orang akuntansi tugasnya hanya menata usahakan, mencatat, menghitung, tidak melakukan pekerjaannya. Itu dalam sistem pengendalian intern, sebuah usaha yang baik itu harus terpisah. Terpisah ada 3 biasanya. Terpisah antara orang yang mengerjakan pekerjaannya. Jadi dia cuma kerja saja, nanti urusan bayar orang lain. Yang bayar, jadi yang kerja harus pisah dengan orang yang bayar. Harus pihak yang berbeda ini kalau mau aman ya dalam sistem pengendalian. Jadi orang yang kerja dengan orang yang bayar, sama satu lagi orang yang simpan uang dan catat gitu ya, itu harusnya pihak yang berbeda gitu. Bahkan kalau bisa 4 gitu ya. Jadi yang kerja, yang bayar, ini berarti perintah bayar maksudnya ya, yang memerintahkan untuk membayar. Terus sama yang mengeluarkan uangnya atau simpan uang, ini biasanya kita sebut bendahara gitu ya. Kalau di perusahaan kadang bilangnya kasir ya, seperti itu. Sama satu lagi yang mencatat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang catat dan kasir digabung misalnya gitu ya, kadang-kadang. Tapi ini kalau bisa jangan digabung orang ini semua. Kalau mau aman, karena kalau tidak itu akan terbuka peluang untuk terjadi fraud, penyimpangan ya, karena resikonya jadi tinggi. Kalau saya yang belanja, terus saya yang ngeluarin uang, terus saya yang catat, wah habis deh itu. Jadi saya bisa akan manipulasi, saya akan tergoda kalau misalnya kita tidak bagus mentalnya, kita jadi tergoda karena kesempatannya ada. Kita bisa manipulasi datanya, ya kita bilang sekian ternyata yang datang sekian gitu ya, itu bisa. Ya, jadi dalam sistem pengendalian internal harusnya ini dipisahkan. Nah, Bapak Ibu, untuk akuntansi itu tugasnya di bagian yang tadi, pencatatan. Pembukuan kalau di kantor, ya akuntansi kalau secara umum, ya. Jadi terpisah dengan yang kerja. Nah, muncul di sini Bapak dan Ibu sesuatu yang harus diperhatikan dari sisi tanggung jawab. Jadi akuntansi itu karena cuma bekerja berdasarkan dokumen, seperti yang di sini kita lihat ya, dia kerjanya berdasarkan dokumen. Jadi nggak lihat langsung tuh, misalnya di sini beli persediaan 1 juta. Akuntansi tuh nggak lihat barangnya, dia cuma lihat kwitansinya, seperti itu. Jadi BUMDesa juga sama. Jadi yang mencatat itu orang akuntansi, dia mencatat dokumen-dokumen yang dia terima dari orang lapangan gitu, yang menangani. Misalnya contoh punya usaha
wisata gitu ya, wisata air misalnya. Nah, yang kerja di wisata air itu pasti bukan orang akuntansinya gitu. Itu adalah petugas yang secara teknis. Nah, nanti dokumen-dokumen dari mereka itu yang dioper ke akuntansi. Akuntansi cuma mencatat menata usahakan berdasarkan atau diawali dari bukti transaksi. Ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang barang hilang nih di gudang, apakah akuntansi tanggung jawab? Enggak. Bendahara tanggung jawab kalau di kantor? Enggak. Yang tanggung jawab itu yang menangani barang itu. Ya, kita cuma mencatat. Nah, makanya Bapak dan Ibu, pimpinan tertinggi, karena membawahi ini mereka semua ini, tadi yang 4 pihak itu, nanti pimpinan ini harus punya fungsi rekonsiliasi. Bapak Ibu pasti sering dengar ya. Jadi nanti pimpinan tertinggi kita nih di perusahaan misalnya, nanti dia akan merekonsiliasi catatannya akuntansi dengan kenyataannya di lapangan. Nah, itu namanya rekonsiliasi. Di bendahara, kalau di kantor-kantor juga sama. Di pemerintah desa juga pasti begitu. Kepala desa pasti, atau sekdes, itu pasti memantau mana catatannya dan mana realnya. Pasti begitu. Jadi ada pihak yang terpisah agar itu bisa saling cross-check. Ya, harus cross-check. Baik, Bapak Ibu, dari bukti transaksi tersebut, kemudian dianalisislah oleh kita. Kita analisiskan, kalau dia buktinya itu sudah valid, sah, lengkap. Valid ini artinya benar isinya ya. Terus sah, kemudian disebut dengan misalnya gini, kwitansinya sih sudah benar angkanya, mata akunnya juga mata anggarannya udah pas, tapi belum dicap. Nah, itu namanya belum sah gitu ya. Lengkap ini terkait dengan dokumen-dokumen yang menyertai dari apa namanya transaksi itu ya. Jadi biasanya kalau barang kalau di pemerintahan kita beli itu ada kwitansi, ada serah terima dan sebagainya. Bahkan untuk kelengkapannya perlu ada bukti periksa juga ya, seperti itu. Jadi ini semua dalam rangka pengendalian ya. Baik Bapak dan Ibu, setelah bukti transaksi ini Bapak dan Ibu ya masuk di pembukuan ya. Masuk di pembukuan. Jadi dicatat nih ya, di bukti-bukti itu dikasih nomor Bapak Ibu. Biasanya seperti itu. Jadi dokumen-dokumen sumber yang kita terima, oke, ini masuk kategori yang bisa dicatat oleh orang akuntansi misalnya gitu ya. Itu kemudian dikasih nomor-nomor kayak semacam register gitu ya. Terus kemudian dianalisislah di situ. Dianalisis ini nanti lari kemana? Nah, itulah yang kita lakukan kemarin Bapak Ibu ya. Dianalisislah dokumen sumber itu. Ini transaksi apa? Oh, ini transaksi, ini kwitansi bayar listrik misalnya seperti itu. Dari kwitansi bayar listrik itu kita kemudian membuat analisa bahwa kasnya berkurang, beban listrik tambah, kan begitu analisis kita. Nah, terus akuntansi harus bekerja dengan alatnya akuntansi. Caranya apa? Di jurnal, misalnya seperti itu. Jadi setelah dianalisis itu dilakukan jurnal. Di jurnal lah transaksi-transaksi tersebut. Masuk, dicatat, ini di buku jurnal. Kalau Bapak dan Ibu mengerjakannya manual, berarti dicatat di buku manual gitu ya. Dan kalau dibantu dengan aplikasi, ya berarti nanti tersimpan di database aplikasi tersebut. Jadi alat itu nanti bisa mendukung ya. Kalau kita nggak punya alat, kita catat sendiri saja juga bisa. Oke, jurnal-jurnal itu yang kemarin Bapak dan Ibu lihat, beban listrik pada kas, kayak gitu ya. Nah, itu kan jurnal ya. Terus kemudian dipostinglah, dimasukkanlah dia ke akun-akunnya masing-masing, ke pos-posnya masing-masing. Kalau di Pemda bilangnya rekening masing-masing. Seperti itu. Jadi diposting namanya, kita masukkan ke dalam itu. Nah, untuk masuk, kita harus memahami bahwa dari analisa, itu dia lari kemana? Dari jurnalnya kita sudah tentukan. Oh, kasnya yang di kredit, beban listriknya yang di debit, nah kayak gitu. Jadi kita akan posisikan sesuai dengan penjurnalan tadi. Jadi kalau dibilang kasnya di kredit, kita taruhlah dia di posisi kredit. Kemudian kalau yang beban listrik harusnya debit katanya, oke, kita masukkan dia di posisi debit. Sekali lagi, dalam akuntansi berpasangan, debit dan kredit tidak serta-merta diartikan penambahan dan pengurangan. Karena Bapak Ibu sudah melihat aturannya kemarin berbeda ya. Kalau aset, kalau dia nambah, dia taruh debit. Kurang, dia taruh kredit. Giliran yang di sebelah kanan, persamaan akuntansi, kalau nambah sifatnya, dia di kredit justru. Nah, giliran mengurangi dampaknya,
kita malah posisikan kredit, ya, debit, ya seperti itu. Itu dikenal dengan nama saldo normal, gitu. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, saldo normalnya. Jadi kalau ditanya kayak gini, saldo normalnya kas apa ya? Nah itu artinya begini, kalau kas itu bertambah atau punya saldo, itu dia posisinya di mana? Nah gitu. Kalau kas, karena Bapak dan Ibu tahu bahwa kas itu dia masuk aset, berarti kalau kas saldo normalnya debit. Nah, kayak gitu. Kalau utang, gitu. Kalau utang, saldo normalnya apa? Artinya saldo normal apa? Dia punya saldo, ada angka saldonya, atau dia ditambahkan. Itu namanya saldo normal. Jadi kalau kita lihat, kalau hutang, dia normalnya di kredit. Seperti itu. Pertanyaannya jadinya, apakah ada saldo kas yang minus? Gitu. Adakah saldo kas minus? Secara nyata nggak mungkin. Nggak mungkin ya, paling sedikit uang kas itu dalam dunia nyata itu nol, maksudnya habis gitu ya, nggak ada minus itu cuma dalam angka saja, tapi kalau di dalam dunia nyata nggak ada. Berarti kalau dia sampai saldo kasnya kredit, nah itu berarti ada salah catat ya, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu saldo normal. Nah itu di jurnal, diposting di buku besar General Ledger. Ada yang nanya kenapa disebutnya buku besar? Aslinya itu Pak Bapak Ibu besar sekali tuh buku itu ya. Kayak apa meja pingpong itu sebesar itu aslinya pertama kali, makanya dibilang buku besar. Karena ditaruhlah semua di situ akun-akun ditulis ya. Sekarang dengan komputer tinggal menggunakan database aman, mau berapapun kita bikin akun nggak ada masalah ya, seperti itu. Diposting di buku besar. Disitulah terus tercatat itu semua transaksi dalam satu periode jalan terus. Bahkan periodenya berhenti pun transaksi tetap jalan terus kan Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi buku besar itu adalah tempatnya akun-akun dan disitulah nanti sumber utama untuk disajikan ke dalam laporan keuangan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada satu poin Bapak dan Ibu, disebut penyesuaian. Nah ini kemarin saya baru jelaskan singkat, karena ini biasanya kalau di kampus pun ini butuh satu pertemuan ya, satu SKS. Nah ini neraca saldo setelah penyesuaian. Karena Bapak dan Ibu pada saat selesai 1 tahun, kan ada saldo-saldonya tuh, ya seperti yang Bapak Ibu kerjakan kemarin tuh ada saldo-saldo. Nah normalnya itu ada beberapa akun itu yang sudah tidak update isinya. Contoh ya, Bapak Ibu beli perlengkapan awal tahun misalnya, beli 10 juta perlengkapan tuh, kita beli buat 1 tahun tuh, beli kertas, beli apa dan sebagainya misalnya ya. Terus kan dipakai terus tuh Bapak Ibu, dipakai, lama-lama kan habis ya, lama-lama berkurang. Nah, pada saat make itu kan tidak ada jurnalnya. Jadi angka yang ada di dalam laporan keuangan kita, di dalam catatan akun dari misalnya perlengkapan itu tetap 100 juta tuh sampai akhir periode. Padahal di dunia nyatanya itu kan barangnya sudah berkurang kan dipakai. Nah yang masalah kan setiap orang ngambil pakai kertas kan tidak ada jurnalnya. Nah ini Bapak dan Ibu, ada beberapa jenis akun itu di akhir periode butuh disesuaikan sehingga ada yang disebut jurnal penyesuaian. Nanti akan saya tunjukkan sesudah ini. Ada beberapa ya Bapak Ibu sekalian. Itu perlu penyesuaian termasuk penyusutan aktiva tetap atau aset tetap. Jadi Bapak Ibu kan kemarin sudah saya sempat sampaikan bahwa misalnya contoh beban penyusutan gedung. Nah kayak gitu. Itu kan gedungnya menyusut kita nggak lihat. Gedung menyusut pun kita nggak jurnal. Jadi tiba-tiba di akhir periode, ini gedung masih segini nggak ya harganya, kan kayak gitu. Harusnya sudah berkurang. Nah, disitulah kita melakukan penyesuaian nilai. Nah, jadi ada ya Bapak Ibu, sehingga Bapak dan Ibu setelah membaca di sini, neraca saldo setelah penyesuaian, itu artinya dari kumpulan-kumpulan akun saldo-saldonya itu, ada yang perlu disesuaikan. Nah, kalau sudah disesuaikan, berarti sudah siap disajikan. Nah, jadi sudah siap disajikan kemana? Disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan itu cuma penyajian Bapak Ibu. Penyajian saja. Jadi yang penting di mananya ya? Yang penting itu di sini Bapak Ibu, di proses ini. Di sini. Ini yang penting. Karena ini bahannya yang mau disajikan. Jadi laporan keuangan itu tinggal nyajikan saja dari hasil saldo ini yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian.
Jadi kapan kita salah jurnal, udah kebalik, pasti sampai laporannya salah semua. Ya, jadi memang yang betul-betul harus menjadi dasar, tidak boleh salah itu di analisis transaksinya. Oke, saya debit ini, saya kredit ini. Nah, itu ilmu akuntansi itu di situ. Kalau ada begini, di debit apa di kredit? Seperti itu. Jadi itu ilmunya di situ. Nah, setelah Bapak dan Ibu menguasai itu, tentu nanti akan mengalir saja itu prosesnya. Kalau manual kemungkinan masih bisa salah, misalnya apa, salah salin, salah catat, kurang nolnya satu lah, apalah gitu, salah letak lah, harusnya di debit taruh di kredit, itu masih ada kemungkinan salah. Tapi kalau sudah terkomputerisasi, kan otomatis tuh. Jadi Bapak Ibu nggak akan salah-salah seperti itu lagi. Jadi yang penting analisisnya. Nah, baru disajikan di sini, mau disajikan apa nih? Mau tahu apa nih kita gitu ya? Oh, biasanya pertama laporan laba rugi dulu. Nah, kita ambillah akun-akun laporan laba rugi. Yang mana saja tuh? Akun pendapatan, akun beban. Nah, seperti itu. Itu kita taruh tuh, sajikan dia sebagai laporan laba rugi. Nah, jadi sumbernya semua dari neraca saldo ini, Bapak Ibu, dari sini semua. Terus habis itu bikin laporan apa lagi? Oh, laporan perubahan ekuitas. Karena kita mau tahu tuh, setelah satu periode usaha, modal kita nambah berapa, atau jangan-jangan kurang malah gitu ya. Kalau seandainya laporan laba ruginya bukannya laba tapi rugi misalnya. Nah, jadi yang ada adalah modal awalnya malah dikurangi rugi gitu. Terus modal akhir. Nah, terus itu selesai, sudah ketemu modal akhir kita yang benar. Setelah satu periode, masuklah di laporan yang berupa neraca. Atau sekarang dikenalnya dengan laporan posisi kas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Di laporan posisi. Laporan posisi keuangan, maaf, laporan posisi keuangan. Nah, jadi neraca itu sekarang punya nama lain ya, tapi kita sudah terlanjur kenal dari awal itu neraca ya. Nah, neraca itu selesai. Terus di situ kita lihat neraca itu dia tanggalnya bukan untuk periode yang berakhir, tidak seperti itu. Kalau neraca itu dia judulnya per tanggal sekian, jadi dia posisi. Jadi kalau neraca itu selalu, misalnya ya contoh saja, kalau tahunan berarti dia per 31 Desember tahun sekian, nah seperti itu. Atau kalau semesteran per 30 Juni tahun sekian. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia per tanggal. Kalau laporan laba rugi tidak, untuk periode yang berakhir. Nah, seperti itu. Jadi dia durasi. Nah, itu Bapak Ibu. Itu laporan inti. Kalau Bapak dan Ibu membutuhkan analisis mendalam terkait kasnya, seperti yang kita ceritakan kemarin ya, kadang-kadang kita mau tahu, ini kasnya kok segini, dari mana saja ini? Nah, itu. Ada 3 sumber kas secara analisis. Yang pertama dari operasional. Nah, ini dari kehidupannya perusahaan ini. Ya, dari bisnis utamanya, itu dari operasional. Jadi kas yang dihasilkan dari pendapatan dan kas yang dikeluarkan dalam rangka beban-beban, itu kasnya berapa. Terus kemudian kita mau investasi nih, beli aset tetap, mau beli pabrik misalnya gitu ya, mau beli mobil, nah itu kan investasi. Nah, itu berapa tuh habis di situ. Atau saya jual nih, mobilnya sudah nggak dipakai lagi, dijual. Nah, itu berarti ada uang masuk juga dari investasi. Yang ketiga adalah bagaimana menghidupi perusahaan itu atau usaha itu, yaitu disebut pendanaan atau pembiayaan. Nah, itu bisa 2, bisa ngambil dari utang, bisa juga ngambil dari pemilik. Bisa saham kalau dia PT, bisa simpanan kalau koperasi, ya, bisa dari desa, ya, modal desa kalau dia BUM desa misalnya, atau tabungan masyarakat, atau investasi masyarakat. Nah, itu bisa. Itu masuk kategori arus kas dari pendanaan. Nah, terakhir nanti ada catatan atas laporan keuangan, itu yang fleksibel, setiap usaha pasti beda-beda, dia nanti akan merinci kenapa angka-angka yang ada di dalam 3 laporan tadi, atau 4 bahkan, itu seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau lihat di sini ada lagi, kok ada jurnal lagi ya? Ini disebut closing entry atau jurnal penutup. Jurnal penutup itu tugasnya apa Bapak Ibu? Tugasnya adalah dia untuk menutup, menolkan kembali, meriset lagi akun-akun yang akan dipakai tahun berikutnya secara kinerja. Apa itu? Kita bilangnya, kita dari nol lagi ya. Nah, itu yang dinolkan lagi, itu adalah akun-akun pendapatan dan akun beban. Atau kesimpulannya, semua akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi. Karena dia dihitungnya kan cuma satu periode.
Satu periode hapus lagi. Periode berikutnya ngitung lagi dari nol. Seperti itu. Jadi setiap akhir periode itu ada satu PR tambahan untuk menyiapkan catatan laporan keuangan untuk periode berikutnya, yaitu dengan akun dengan jurnal penutup. Termasuk salah satunya nanti modal. Modal itu nanti disesuaikan berdasarkan laporan perubahan modal atau ekuitas. Itu adanya di jurnal penutup. Sayangnya waktu kita terbatas ya Bapak Ibu, sehingga tidak bisa saya tunjukkan satu persatu jurnal-jurnalnya. Nanti Bapak dan Ibu silahkan bisa baca-baca di internet, itu nanti akan ketemu ya. Terus kemudian ini terakhir nih, neraca saldo setelah penutupan. Ini tanda-tandanya adalah, tanda-tandanya ya, yang tersisa itu, yang ada angkanya, itu akun-akun neraca. Nah, yang lainnya nol. Jadi beban nol, pendapatan nol. Itu hasil jurnal penutup. Jadi Bapak Ibu yang terakhir ini, nanti yang tersisa itu ada angkanya, ada saldonya, itu akun-akun neraca saja. Makanya akun neraca itu disebutnya akun yang real. Ya, kalau yang beban dan pendapatan disebutnya akun nominal. Jadi dia cuma sementara. Kalau akun neraca tidak, dia hidup terus. Di kas tidak mungkin kan kalau awal tahun terus kas jadi nol kan, enggak. Kasnya kan tetap ada. Pendapatannya yang nol. Nah, seperti itu. Itu nanti Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau sudah sampai di sini berarti sudah siap masuk periode berikutnya ya. Demikian Bapak dan Ibu siklus akuntansi. Mulai lagi, catat lagi, terus seperti itu. Satu periode berlanjut, satu periode berlanjut. Ya, Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Sepertinya kalau sudah hadir semua, saya bahas jawabannya ya. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu ya, untuk analisis siklus ya. Analisis transaksinya, posting buku besar, susun neraca saldo, bikin laporan keuangan, tutup, penyusunan ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jurnal penyesuaian ini ya, jurnal penyesuaian. Jadi ada beberapa. Yang pertama adalah beban dibayar di muka dan perlengkapan. Contoh beban dibayar di muka apa ya Bapak Ibu? Contohnya itu, contoh ini nama aja ya. Contohnya itu adalah misalnya sewa. Jadi ada tuh. Kita kan kalau sewa Bapak Ibu, sewa dulu, bayar dulu kan, baru dipakai kan gitu. Sewa dibayar di muka. Nah, ini contoh. Yang kos pasti tahu tuh. Kita kan bayar dulu, kosannya baru tinggal kan. Nah, sewa dibayar di muka ini aset. Sewa dibayar di muka ini adalah contoh dari beban dibayar di muka. Nah, atau iklan. Kita bayar iklan untuk 1 tahun. Nah, itu kan juga iklan dibayar di muka. Begitu bahasa ininya ya, Bapak Ibu sekalian. Oh, asuransi untuk 1 tahun. Nah, nanti namanya asuransi dibayar di muka. Nah, ini semua baru biaya, nanti dia akan jadi beban semua. Kapan? Pada akhir periode. Jadi jurnal penyesuaian ini Bapak Ibu, ini dibuatnya di akhir periode. Ini. Kayak tadi Bapak Ibu di siklus ya, dilihatnya. Kayaknya ada nih yang belum disesuaikan, angkanya udah nggak sesuai dengan kenyataan, misalnya gitu. Nah, itu berarti akan dibuatkan jurnal penyesuaian di akhir periode. Nah, contoh-contoh yang harus disesuaikan adalah yang ini. Jadi sewa dibayar di muka buat 1 tahun, tapi mulainya dari Juli sampai Juli tahun depan. Nah, berarti kalau di akhir tahun, Desember, sudah terpakai setengah. Nah, yang setengah itu jadi beban tahun itu. Ya. Jadi beban dalam tahun berjalan. Jadi cuma setengah. Kita bikinlah jurnal nanti. Jurnalnya apa Bapak Ibu nanti penyesuaiannya? Jurnalnya begini. Beban sewa, ya, beban sewa pada apa? Pada ini. Sewa dibayar di muka. Seperti itu. Ya. Ini, jadi nanti penyesuaian di akhir periode seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dulu pas bayarnya gimana? Nah, pas bayar begini ceritanya pas awal itu. Pas awal itu jurnalnya begini. Beban sewa. Sewa dibayar di muka. Ini pas pertama kali bayar ya, bayar kayak kos-kosan gitu kita bayar dulu. Nah, sewa dibayar di muka pada kas. Nah, gini kan Bapak Ibu pasti sudah tahu. Ini pas bayar. Pas awal masih baru nih, masih namanya biaya semua. Terus pas kita sudah pakai setelah sampai 1 periode, kita cek berapa yang sudah terpakai. Nah, nanti yang terpakai itu kita jadikan di sini. Oh, sorry. Jadi nanti yang terpakai itu kita akan jurnal dengan jurnal seperti ini. Ini namanya jurnal penyesuaian. Perlengkapan juga sama. Pas beli perlengkapan kan belinya begini. Perlengkapan ya. XXS ini nilai ya Bapak Ibu. Pada kas. Nah, kan begitu jurnalnya pas beli tuh pertama kali.
terus kita pakai perlengkapannya, kan lama-lama berkurang. Nah, akhir periode kita ngecek tinggal berapa itu perlengkapannya. Oh, sudah terpakai sekian. Nah, jadilah jurnalnya nanti di akhir periode itu. Di akhir periode ini jurnal penyesuaian, kita bilangnya apa? Beban perlengkapan, ini kemarin sudah kita bahas nih. Ya, pada perlengkapan. Perlengkapannya berkurang. Nah, seperti itu. Sebanyak yang sudah kepakai, yang sudah dibuang, yang sudah selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Terus ada lagi beban terhutang. Beban terhutang itu misalnya apa? Sudah jadi beban tetapi belum dibayar. Nah, gitu. Jadi pada akhir periode kita tanya. Contoh nih Bapak Ibu yang punya simpan pinjam, ya. Punya simpan pinjam di situ ada bunga, ya. Bunga yang harus dibayar kepada penyimpan uang gitu, ya. Tapi belum dibayar, ya, belum dibayar karena belum jatuh tempo misalnya seperti itu, ya. Itu nanti ada jurnal di sini, ada beban terhutang. Contohnya jurnalnya. Beban bunga pada hutang bunga, utang bunga. Nah, itu Bapak Ibu, ini namanya beban terhutang, ya. Jadi kalau akhir periode ada seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kalau pendapatan diterima di muka, ini ada lagi. Bapak dan Ibu contoh kayak pesawat tuh, ya. Maskapai misalnya Garuda. Garuda itu kan dia dapat uang dulu tuh, orang-orang beli tiket, baru dia terbangkan. Gitu. Jadi dalam akrual, sudut pandang akrual kan bicaranya hak dan kewajiban. Pada saat kita terima uang, si Garudanya ini ya, ini Garuda mencatat, pada saat uang dia terima dari para calon penumpang itu kan dia terima uang tuh, beli tiket. Apakah ini sudah pendapatan? Menurut akrual, basis akrual, belum. Kenapa? Kan kita belum kerja. Kita belum terbangkan dia. Jadi belum boleh saya akui sebagai pendapatan. Itu namanya pendapatan diterima di muka gitu. Jadi diterima dulu uangnya baru dia dikerjakan. Nah, ini dia jadinya masuknya utang Bapak Ibu. Jurnalnya itu pada saat terima kas itu begini. Kas misalnya nih ya dari harga tiket, terus pendapatan diterima, misalnya pendapatan tiket diterima di muka. Seperti itu jurnalnya ya. Nanti akhir periode dihitung berapa yang sudah diterbangkan dari yang tadi diterima uangnya. Dibuatlah penyesuaian di situ. Jadi di sini nanti Bapak Ibu ada jurnal penyesuaian. Pada saat akhir periode dicek dari sekian yang beli tiket sudah berapa yang kita terbangkan. Nah, yang sudah diterbangkan itu boleh kita akui sebagai pendapatan. Jadi jurnalnya nanti gimana? Jurnalnya adalah utangnya dikurangi. Ini utang nih. Judulnya sih pendapatan, tapi ini kategorinya utang. Diterima di muka, ya. Pada apa? Pada pendapatan. Pendapatan tiket. Nah, ini berarti sudah diakui sebagai pendapatan. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Penyusutan, sudah kita bahas. Penyusutan sudah kita bahas kemarin, ya. Di akhir periode, kita punya akun, beban penyusutan, sama itu lagi adalah akumulasi penyusutan. Nah, ini dia. Ini sudah kita bahas kemarin. Terakhir cadangan piutang, nanti saya bahas di pembahasan simpan pinjam ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini sudah bisa membantu dan Bapak dan Ibu nanti setelah ini kita bahas jawaban dari tugas kita ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mudah-mudahan kalau ada yang kurang jelas nanti Bapak Ibu silakan tanyakan kembali ya. Tanyakan kembali. Saya save dulu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian untuk yang pengantar. Sekarang saya mau share hasil kerja teman-teman. Gitu. Ini berarti tadi yang sudah ngirim itu dan sempat saya tambahkan sedikit karena ada yang kurang dicatat, itu sudah ada nih yang benar. Jadi saya share ya Bapak Ibu sekalian. Sambil Bapak Ibu cek juga punya Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat sama-sama hasil kerjaan kita. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya izin pakai ya. Oke. Ini Bapak dan Ibu transaksinya ya, saya perbesar dulu, nanti Bapak Ibu silakan cocokkan dengan punya Bapak Ibu sekalian ya, seperti itu. Oke, kita ke sini. Jadi ini BUMDesanya namanya ini ya Bapak Ibu. Terus Barokah ya. Oke, kita transaksinya saja kita bahas. Nah, di sini Bapak dan Ibu sebenarnya ini saya kemarin salah menaruh tanggal ya, harusnya ini jangan Januari lah, Februari harusnya ya. Kenapa? Karena sudah ada saldo awal, misalnya gitu ya. Tapi kalau dia dianggap dari
perusahaan-perusahaan sebelumnya ini sudah berdiri lama, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau ini sudah berdiri lama, ini tidak apa-apa seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Ini saldo awalnya di dalam perusahaan tersebut, dalam BUMDesa tersebut ada kas tunai saldo awal 85 juta, kas bank, terus kemudian dia punya akun perlengkapan, terus punya tanah, gedung, ya, terus beserta akumulasinya. Nanti ini jumlahnya sih positif ya, tapi kalau pada saat dihitung dia akan dikurangi ya, karena dia sifatnya mengurangi asetnya. Jadi kalau dia gedung, nanti akumulasi penyusutan ini mengurangi gedung. Nanti dia seperti itu ya. Kemudian peralatan dan akumulasi penyusutannya, kendaraan dan akumulasi penyusutannya. Sampai kapan ini akun ini ada? Sampai habis masa manfaatnya. Jadi kalau masa manfaatnya misalnya 10 tahun, ini 10 tahun ada terus nih akun ini. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Sampai dia dibuang tuh nanti atau dikeluarkan asetnya. Terus sisi kanan, persamaan akuntansi, ada utang, penyertaan modal. Ini modal ya Bapak Ibu sekalian. Kalau di BUMDesa mungkin ada yang dari desa, atau ada yang disingkat modal desa juga gitu ya nggak apa-apa. Atau tabungan masyarakat atau investasi masyarakat, silakan saja. Nanti Bapak Ibu yang atur nama akunnya ya. Terus pendapatannya, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Pendapatan karcis. Silakan Bapak Ibu kasih nama lain juga boleh, mau yang lebih global misalnya boleh. Pendapatan usaha juga boleh ya. Intinya nanti Bapak Ibu harus jelaskan itu nanti isinya apa nah gitu ya. Terus kemudian ada beban pendapatan sewa. Mungkin dia melakukan penyewaan sehingga mungkin saja ada pendapatan dari sewa. Terus beban-bebannya, beban gaji dan upah. Terus untuk perbaikan pasti ada ya, karena aset-aset dipakai, berarti harus ada beban pemeliharaan. Terus bayar listrik, internet. Nanti ada lagi air, ya sebenarnya gitu ya, hanya saya biar tidak terlalu banyak, saya ambil contoh saja. Kadang-kadang dalam akun perusahaan itu biasa digabung. Beban listrik, air, dan telepon kadang-kadang itu digabungkan dengan nama beban langganan daya, itu boleh juga. Atau beban utilitas, terserah ya. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu kalau mau menamai akun silakan saja, tapi nanti kasih penjelasan ya. Terus beban penyusutan gedung, beban penyusutan peralatan, dan kendaraan. Oke, kita masuk di transaksinya. Transaksinya Bapak Ibu, yang pertama, terima pendapatan karcis dan wahana dari usahanya ini ya, usaha wisata air tunai. Ini berarti banyak sekali nih. Ini kita berprasangka baik aja nih, wah banyak nih penghasilannya ya. 225 juta. Karena dibilang tunai berarti kas tunainya bertambah. Oke ya. Bapak Ibu silakan dicek punya Bapak Ibu juga. Terus pasangannya apa? Pasangannya adalah pendapatan. Nah, ini pendapatan karcis dan wahana. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Terus ini sekaligus dihitung saldonya. Saya kemarin yang pertama tuh bikin awal tanpa saldo-saldo supaya langsung aja terakhir gitu, karena saya mau nganalisis transaksinya saja, tapi dibuat seperti ini jauh lebih bagus ya. Oke. Terus kemudian saldonya sudah ada ya, ini otomatis kita jumlahkan, yang berkurang dikurangi. Contoh ya, di sini saldo kas. Ini kok dapat 290 dari mana? Saldo awalnya sudah ada 85. Terus tambah nih dari karcis 225 ya. Terus ini transaksi yang baru mau kita bahas ini 20 minus kurang. Nah, jadi dia 290. Nah, kita lihat nih tanggal 4. Tanggal 4 Bapak dan Ibu, uang yang dari karcis tadi kan tadinya masuknya di tunai. Ya, di tunai. Nah, ternyata sebagian mau ditaruh di bank. Berarti apa? Ada 20 juta yang harus dikurangkan dari kas tunai, dipindahkan ke rekening bank 20. Jadi cara catatnya bagaimana? Kas tunainya berkurang 20, kas banknya bertambah 20, seperti itu. Jadi cuma pindah tempat. Status di sebelah kanan persamaan, tidak ada perubahan ya. Oke, ini saldonya. Terus kemudian tanggal 5 Februari, nah ini pemeliharaan. Kalau kita sih bilangnya, ada yang bilang reparasi, ada yang bilang perbaikan, nah itu sama saja ya. Ada yang bilang maintenance, sama aja ya. Jadi ini biaya untuk mempertahankan fungsi dari asetnya. Itu ada 54.750. Karena tunai berarti kas tunainya berkurang. Nah, ini beban, konsekuensi dari kita berusaha sudah diberikan kepada tempat perbaikan, bengkel mungkin atau servis gitu ya.
dan nggak bisa diminta kembali. Nah, ini masuk kategori apa? Beban. Nah, kita carilah beban yang namanya bersesuaian. Oh, masuknya beban pemeliharaan, seperti itu. Di sini posisinya dia masih tambah ya, nanti kalau dihitung dia dikurangi. Ya, seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, saya lanjut lagi. Transaksinya saja ya. Terus kemudian kita lihat di sini saldonya. Nah, ini saldonya ya. Saldonya di sini menjadi 235, 250. Kenapa? Karena sudah dikurangi dari bayar pemeliharaan tadi. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian, yang lainnya juga sama ya, sama. Terus kemudian ada lagi nih beban lain. Beban lain. Beban lain adalah kita membayar gaji dan upah 75 juta, tapi di sini ada informasi dia melalui kas bank. Berarti ditransfer ya ke gajinya mungkin ya masing-masing. Nah, di sini 75 juta karena disebut dengan kas bank, berarti otomatis Bapak dan Ibu akan menggunakan ini. 75 juta itu dikurangkan dari banknya. Terus ini karena beban juga konsekuensi usaha, berarti dia akan masuk di beban di bagian sebelah kanan neraca. Jadi nanti kita cari yang bersesuaian beban gaji, ya beban gaji dan upah. Ya ini ya, 75 juta. Oke, sudah. Terus Bapak dan Ibu yang membuat saldo, nah dicatat lagi saldonya ya, seperti itu. Kemudian masuk di menerima pendapatan sewa mobil. Nah, ini juga bagian dari usaha mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya perlu ceritakan sedikit tentang perbedaan antara mobil ini diusahakan atau bukan usaha ya. Begini Bapak Ibu sekalian, kalau di sini sewa sewa mobilnya itu adalah bagian dari usaha yang ditawarkan, nah itu boleh ada pendapatan sewa ya, boleh ada pendapatan sewa. Tapi kalau dia misalnya di sini bentuknya adalah dipinjam gitu ya. Dipinjam itu mobil yang dipakai perusahaan sehari-hari gitu ya. Itu sebenarnya dia bukan kategori pendapatan jadinya ya. Nah, itu perlu dibedakan ya. Aset tetap itu salah satu kategorinya ya. Ada 3 kategorinya aset itu masuk aset tetap Bapak Ibu. Yang pertama nilainya mahal ya. Kalau di akuntansi istilahnya material. Signifikan tuh harganya. Itu syarat 1. Dan yang kedua, jadi dia bukan atau ya, dan. Jadi 1 mahal. Yang kedua, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Jadi ini dia terpenuhi nilainya mahal, nanti ditentukan mahal itu sebesar apa harus ditentukan. Terus kemudian dia manfaatnya diasumsikan lebih dari 1 tahun. Dan syarat ketiga itu adalah dipakai dalam operasionalnya perusahaan itu. Jadi bukan untuk usahanya, maksudnya bukan untuk disewakan, bahasa gampangnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang dipakai untuk mengangkut-ngangkut dipinjam orang itu adalah mobilnya perusahaan yang itu disiapkan untuk dipakai operasionalnya kantor itu, perusahaan itu sebenarnya bukan untuk pendapatan ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mungkin masuknya pendapatan lain-lain ya. Tapi kalau perusahaan itu menyiapkan sebuah kendaraan khusus untuk disewakan misalnya seperti itu, itu layak tuh ada pendapatan sewa ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini saya mau memperjelas saja, berarti kemungkinan dari BUMDesa ini dia punya mobil khusus yang disediakan untuk disewakan seperti itu. Sehingga kita namai dia pendapatan sewa. Ya. Di sini masuk 3 juta, tapi dia kirim ke bank, ditransfer. Berarti kas banknya ini yang berkurang, ya. Kas banknya yang bertambah. Terus kemudian statusnya apa? Kita cari kalau memang punya posnya. Nah ini kalau sampai dibikin pendapatan sewa sebagai pos, sebagai akun, Bapak Ibu, berarti kita memang sudah menyiapkan ada yang disewakan. Nah kayak gitu. Tapi kalau tiba-tiba dipinjem mobilnya kantor misalnya, terus dikasih uang, itu bukan masuk sini gitu. Karena dia bukan untuk disewakan kalau aset tetap itu. Jadi dia lebih kepada dipinjam saja. Jadi kalau dia ngasih uang ya masuknya pendapatan lain-lain aja seperti itu. Tapi kalau memang disediakan, berarti kita bikinkan akunnya ya. Nambah di sini 3 juta ya Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian kita lanjut lagi. Beli kendaraan.
Ini kayaknya kalau cuma 15 juta mungkin beli motor kali ya. Jadi di sini beli kendaraan tapi lewat transfer juga. Berarti yang berkurang adalah banknya. 15 juta. Terus kemudian apakah sisi kanan berubah dari persamaan? Tidak. Yang berubah di sini adalah sama-sama aset. Kok begitu? Karena kalau kita beli kendaraan baru, pasti dia belum jadi beban kan begitu. Masih baru, masih bisa dipakai untuk operasional. Kapan nilainya berubah atau berkurang? Kalau dia sudah dipakai. Inilah sudut pandang akrual, Bapak Ibu. Kalau sudut pandang kas, pada saat dia beli kendaraan, itu dia bilangnya uangnya kan sudah keluar. Jadi sudah jadi beban semua. Jadi nanti dia catatnya beban kendaraan pada kas. Itu harusnya begitu kalau orang ini ya, orang kas ya. Tapi karena kita ini tidak menganut basis kas, basisnya akrual yang kita pakai, berarti kita catat dulu dia sebagai kendaraan. Nanti setelah dipakai baru berkurang. Masukkanlah dia di akumulasi penyusutan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kendaraan ini baru berupa biaya perolehan atau harga perolehan ya. Oke. Jadi kas bank berkurang, bertambahlah kendaraan. Saya sediakan akun kendaraan biar Bapak Ibu bisa langsung masukkan ke situ ya. Oke, terus kemudian bayar tunai beban listrik. Nah, ini beban listrik. Jadi beban listrik Bapak Ibu kurangi 7.500.000. Nah, terus di sebelah kanan supaya seimbang cari beban yang bersesuaian. 7.500.000 ini ya dari beban listrik. Oke, saya yakin ini sudah nggak ada masalah ya. Terus bayar internet. Ini asumsinya nih bayar yang sudah terpakai ya. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang perlakuan untuk yang voucher dan langganan itu beda ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau langganan tuh dia kan pasca bayar, setelah dipakai baru dibayar. Nah, kalau yang voucher itu dia aset dulu sebenarnya, biaya dulu. Baru nanti setelah terpakai baru kita sebut beban ya. Tapi saya sampaikan asumsikan bahwa internet ini adalah pasca bayar, jadi dipakai dulu baru dibayar. Jadi pas kita bayar itu sudah jadi beban semua. Jadi keluar dari bank 3.750.000 ditransfer ya. Terus kemudian beban internetnya bertambah. Nah ini. Nanti di dalam perhitungan beban ini mengurangi ya modal. Terus kemudian terakhir ini beban penyusutan semua ada 3. Yang pertama adalah penyusutan gedung ya. Gedung dihitung-hitung pakai formula. Biasanya Bapak Ibu mungkin pernah ini ya kenal ya. Cara menyusutkan atau disebut metode penyusutan. Itu macam-macam Bapak Ibu. Ada minimal 4 lah. Tapi yang paling umum banyak dipakai itu ada satu yang namanya metode garis lurus. Nah, mungkin pernah dengar ya. Straight line method. Nah, jadi gimana caranya itu? Yang garis lurus. Ini paling gampang soalnya. Misalnya contoh, Bapak Ibu kendaraannya gedung misalnya, gedung ya. Gedung nilainya 250 juta misalnya ya. Ini estimasi atau perkiraan masa manfaatnya misalnya 10 tahun misalnya ya Bapak Ibu, misalnya 10 tahun. Berarti nanti setiap tahun itu akan menanggung beban penyusutan. Tinggal dihitung, dibagi 10. Jadi 250 juta dibagi 10 tahun, berarti setiap tahun itu akan menanggung 25 juta. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, setiap tahun. Terus tahun kedua, berarti sudah 50. Nyusut ini sudah 2. Jadi kalau seasumsikan gedung ini 10 tahun, ini berarti laporan keuangan ini dari gedungnya dibuat, ini sudah masuk tahun yang ketiga. Kayak gitu ya. Jadi akan dibagi seperti itu. Itu kalau mau cari gampangnya. Ada metode lain yang lebih detail lagi. Ada namanya jumlah angka tahun, ada yang dibilang unit price atau harga produksi, unit produksi. Itu biasanya berdasarkan kapasitasnya itu. Hanya waktu kita tidak cukup untuk sampai situ. Jadi saya cuma sampaikan cara yang paling gampang, yaitu nilai dari asetnya dibagi masa manfaatnya. Udah gitu aja. Dari mana tahu masa manfaat? Diestimasi, diperkirakan, ditetapkan ya, seperti itu. Misalnya gedung normalnya 20 tahun misalnya ya. Kalau kendaraan mungkin 10 atau 5 tahun. Itu dibikin sendiri kebijakannya dan dibuatkan semacam catatan.
supaya nanti akuntansi tahu dia mau membebankan berapa setiap tahun ya, seperti itu. Oke, kita asumsikan sudah dihitungkan oleh akuntansi bahwa ada beban penyusutan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, apakah transaksi penyesuaian penyusutan ini ada uang yang keluar? Jawabannya tidak, ya. Jadi yang ada adalah hanya menambah beban saja, terus kemudian mengakumulasi penurunan nilai dari aset tersebut. Jadi nanti masuknya di sini Bapak Ibu di bebannya, ya. Saya ke belakang ya. Nah, ini beban ya. Ada beban penyusutan gedung, peralatan dan kendaraan. Nah, di sini kita lihat dia bertambah di sini. Ditambahkan, ya. Nanti efeknya mengurangi ya Bapak Ibu sekalian. Terus nah, pasangannya itu adalah kreditnya adalah akumulasi. Ini Bapak Ibu. Contoh gedung 5 juta. Berarti akumulasinya adalah di sini 5 juta. Seperti itu. Kalau yang penyusutan peralatan, akumulasinya 11 juta. Dikurangi ya nanti. Terus kemudian di sini yang terakhir untuk kendaraan penyusutannya 20 juta ya. Di sini sih nambah untuk akun itu, tapi nanti efeknya dia dikurangi. Oke, Bapak Ibu, karena ketemu semua saldonya, nah ini kita sebut dengan saldo akhir periode ini. Jadi kas tunai sekian. Silakan dicek Bapak Ibu punya Bapak Ibu ya. Kas tunainya sekian ya, 227.750. Terus kemudian kas bank 59.250. Apakah sudah sama? Terus kemudian perlengkapan. Nah, ini karena kita belum bikin penyesuaian, dia masih sama terus nih, Bapak Ibu. Jadi dari sejak beli sampai akhir, karena kita kalau ngambil kertas kan nggak di jurnal. Nah, jadinya dia tetap segitu. Ini contoh ini Bapak Ibu. Jadi contoh ini ya untuk yang ini. Ini akun perlengkapan. Ini akun ini dipastikan tidak real lagi angkanya. Kenapa? Karena sudah dipakai. Sementara pas make nggak di jurnal. Nah, makanya di akhir periode biasanya akun ini harus disesuaikan. Seperti tadi yang sudah saya ceritakan ya. Seperti itu. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, kita lihat lagi. Tanah nggak disesuaikan karena sudah kita bahas juga kemarin, tanah itu tidak menyusut nilainya ya. Dalam artian luas bumi ya. Terus kemudian gedung menyusut dia. Tapi nggak boleh gedungnya yang dikurangi. Oh gitu? Iya, karena gedung aset tetap dipakai 5 tahun, jadi dia harus ada terus tuh gedung. Jadi dia dibuatkan akun penampung. Beda sama perlengkapan. Kalau perlengkapan kita kurangi perlengkapannya. Tapi kalau gedung, peralatan, kendaraan tidak. Dia itu adalah aset tetap. Jadi dia ditampung di sini akun-akun penampungnya ini, akumulasi ya. Seperti itu. Dan sebelah kanan kita bikin kesimpulan ya, Bapak Ibu sekalian, ini. Penyertaan modal karena nggak ada yang nambah modal nih, andaikan ada dalam periode itu, nambah lagi modal, itu bisa ditambahkan sini, tapi tidak ada, dari masyarakat juga tidak ada, yang ada adalah dari hasil usaha. Nah gini, hasil usaha ada pendapatan karcis, di sini jumlahnya 225, terus kemudian ada sewa sebesar 3 juta, terus kemudian beban-bebannya, ya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, untuk sampai sini setelah saya hitung, sudah seimbang kiri dan kanannya. Caranya gimana? Yang sifatnya menambah, saya jumlahkan. Yang sifatnya mengurangi, saya jumlahkan juga dan saya selisihkan. Ya. Terus di sebelah kanan juga sama, yang sifatnya nambah, dari utang dan ekuitas, saya jumlahkan. Yang sifatnya mengurang, alias beban-beban, itu saya kurangkan, dan saya tambahkan juga di sini, dan setelah itu saya selisihkan. Nah, setelah saya lihat begini, hasilnya sudah seimbang. Ya, berarti catatannya Bapak Ibu ini yang tadi sudah bikin tugasnya yang dikasih ke saya, ini sudah benar semua. Gitu. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu yang sudah berhasil membuat laporannya. Ya. Oke, ada yang beda Bapak Ibu? Boleh sebelum saya lanjutkan ke simpan pinjam? Ada? Ada yang beda atau Bapak Ibu ada yang penasaran itu dari mana sih? Misalnya silakan ya, kalau ada yang mau ditanyakan saya izinkan, silakan. Atau sudah sama semua? Yang beda namanya Bu apa?
penulisan plus minusnya ini. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Itu kan cuma teknis ya, boleh aja. Tapi Iya. hasil ujungnya sama ya Pak ya? Hasilnya Sama, sama ya? Bu. Iya sama. Makanya tadi saya pertama tuh saya kirim yang langsung aja terakhir aja baru dijumlahkan. Tapi ternyata Bapak Ibu karena lebih senang dengan yang bertahap gitu ya, ya udah lebih bagus lagi gitu ya. Jadi dibuat saldo-saldonya. Oke, kalau Bapak tadi mungkin Pak Hasrul langsung ke dikasih minus di situ ya efeknya ya. Nah, Iya, jadi Bu. nanti semuanya caranya berarti di akhir ditambahkan semua. Nah, kayak gitu. Kalau saya kan ini tadi sengaja nih kalau ini punya siapa ini? Bu Aisyah ya atau siapa? Yang saya tayangkan. Ini punya siapa? Kalau Pak Hasrul kan bukan begini ya? Bukan, Bu. Ya, ini punya siapa ya? Pak Damrin bukan? Atau Pak Husain? Punya saya, Bu. Punya siapa? Punya saya tadi, Bu, yang belum diakumulasi anunya, Ah, ujungnya. oh punya Pak Damrin, iya. Tapi kan cuma itu aja yang belum dikasih masuk Pak, toh? Iya. Ya, sudah benar sebenarnya, tinggal itu jangan lupa dikasih masuk, belum seimbang. Yang di sebelah kanan sudah ditulis, yang di kiri belum. Nah itu aja. Ya oke. Ini berarti punya Pak Damrin nih yang saya tayangkan. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya sengaja di atas ini nulis di sini supaya satu arah. Tapi ternyata kalau mau diartikan lain seperti yang kemarin nggak apa-apa juga. Yang penting hasilnya sama. Nah kalau Pak Hasrul itu tadi sudah buat langsung contoh. Kalau akumulasi ini kan mengurangi, langsung dikurangi seperti itu. Itu nggak apa-apa juga. Kenapa saya memberikan arahan seperti ini, Bapak dan Ibu? Karena saya naruh saldo awal. Nah ini, kalau saya naruh saldo awalnya positif seperti ini, kalau Bapak Ibu kurangi, dia jadi minus kan? Jadi nol. Padahal nanti harusnya ditambahkan. Itu masalahnya. Makanya saya kasih informasi seperti ini supaya Bapak Ibu sama dengan diakumulasinya. Gitu aja sebenarnya. Jadi kalau saya mau ikut cara kemarin di sini berarti akumulasinya minus gitu. Ya, nggak apa-apa hasilnya sama itu nggak masalah ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian dan yang sudah berusaha ya. Terima kasih Pak Damrin, Pak Hasrul, Bu Seni ya, Bu Linda, Bu Aisyah. Nah, sekarang saya berusaha menambah sedikit terkait dengan simpan pinjam karena kemarin ada ibu tuh, Bu siapa kemarin ya? Ada nggak ya bapak ibunya? Ibunya nih, kamu siapa nih, Bu? Siapa nih? Saya coba lihat. Bu Uni ada nggak ya? Bu Uni? Nggak ada? Bu Uni, ini kan kemarin Bu Uni Ainur ya, Bu Ainur ini minta untuk simpan pinjam. Bu Seni ada, oke, Bu Seni untung ada ya. Oke Bu, nanti ini saya menyampaikan contohnya saja, konsepnya dulu baru contohnya. Kalau akun-akun kan nanti terserah Ibu ya, ngasih namanya ya di BUMDes-nya. Nah, saya sampaikan ini prinsip berpikirnya sama contoh. Jadi saya sampaikan contoh ya. Boleh diganti dengan punya Ibu sendiri juga boleh gitu ya. Tapi ini contohnya saja. Jadi saya sampaikan konsepnya dan sampaikan contohnya. Contoh bisa beda-beda ya. Oke, saya tayangkan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini masih ada waktu ya. Saya share dulu untuk simpan pinjam karena ini menarik Bapak Ibu. Rata-rata memang dalam usaha koperasi aja itu juga banyak simpan pinjam ya, seperti itu. Jadi kalau simpan pinjam itu kan dia ada dua yang besar ya. Jadi si pengelola ini ya kalau ambil BUMDesa berarti BUMDesa ini kan dia menerima uang dulu. Baru ini dipinjamkan. Jadi bisa juga ada yang nyimpan baru bisa dipinjamkan. Jadi seperti itu. Jadi simpan pinjam. Yang simpan pasti orang yang berbeda, yang minjam orang yang berbeda gitu ya. Oke. Ada beberapa garis besar dan ini bisa bertambah selain ini ya Bapak Ibu sekalian untuk simpan pinjam. Yang pertama kita terima modal nih, nah, terserah tuh bisa dari desa, bisa juga dari masyarakat gitu ya, atau dia berupa tabungan dari masyarakat tuh silakan saja tergantung BUMDesanya. Itu yang pertama terima dana dulu karena ini nanti yang mau dikelola lagi. Kayak bank tuh kan begitu ya, bank tuh kan nerima tabungan tuh dari masyarakat. Nah, terus tabungan itulah yang diserahkan lagi kepada masyarakat lainnya gitu. Jadi dia simpan pinjamnya seperti itu. Terus kejadian kedua atau transaksi yang kedua adalah dia memberikan pinjaman.
kepada anggotanya atau peminjamnya seperti itu. Nanti kita catat bagaimana caranya ya. Terus kemudian konsekuensi dari simpan pinjam ini karakter usahanya adalah, ini saya pakai bahasa gampangnya saja ya, hidupnya itu dari selisih antara yang dipinjam dan dipinjamkan. Ini nama lainnya bisa macam-macam. Ada yang bilang bunga, ada yang bilang fee, ada yang bilang hasil usaha, ada yang bilang jasa pinjaman, macam-macam. Intinya itu adalah imbal hasil, ya. Jadi investasi kan begitu. Kita serahkan uang 1 juta, kita berharap kembalinya nggak 1 juta, pasti ada lebihnya. Itu namanya investasi. Nah, jadi kita nih hidupnya usaha simpan pinjam itu adalah selisih antara yang disimpan dan yang dipinjamkan. Seperti itu. Itu hidupnya dari situ. Jadi kalau di dalam bahasa umum disebutnya itu adalah bunga. Itu nama umumnya. Nanti tergantung cara pengelolaannya seperti apa, nanti jadi bisa berganti-ganti namanya. Kalau dia jadi syariah misalnya, dia jadi bagi hasil ya, karena dia punya mekanisme tersendiri. Nah, kalau yang konvensional kita sebutnya bunga. Atau nanti di BUM desa ganti lagi namanya bukan bunga tapi jasa kredit misalnya seperti itu. Jadi itu nanti tergantung Bapak Ibu menamainya seperti apa. Itu konsekuensi dari kita simpan pinjam ini. Kita punya pendapatan bunga dari yang dipinjamkan ke orang. Itu bisa. Terus kita juga punya beban bunga. Kemana? Kalau kita pinjam ke bank, berarti kita punya beban bunga kepada bank dari yang kita pinjami uangnya itu. Terus kita pinjamkan lagi. Atau kepada yang nabung ke kita. Masyarakat mungkin nabung gitu ya, ke BUM desa, terus kan harus ada imbalannya. Nah, itu juga bisa disampaikan seperti itu. Namanya bisa diganti-ganti tergantung Bapak Ibu ya, seperti itu. Intinya saja secara konsep itu disebutnya bunga ya, seperti itu. Nah, nanti tergantung pengelolaannya, dia mau konvensional atau syariah atau dia model lain lagi. Nah, itu silakan nanti disesuaikan namanya. Contoh jurnalnya. Contoh jurnalnya Bapak Ibu, pertama saya contohkan seandainya ada terima modal. Terima modal ini bisa macam-macam. Bisa dari desa, ini contohnya ada dari desa ya. Ini dari desa ngasih modal 100 juta. Nah, berarti jurnalnya kan di sini, Sarah ini terbalik. Harusnya ini kas. Bentar, saya ini dulu. Bentar, Bapak Ibu. Saya balik dulu. Ini harusnya yang kredit. Bentar ya. Oke. Sini. Oke. Oke, ya. Ini dia lari ke atas nih. Oke. Saya tayangkan lagi. Jadi kalau misalnya kita terima modal gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh saja ini ya, contoh saja. Jadi terima uang misalnya tunai, misalnya ya tunai, itu berarti kasnya debit, terus kita ada modal dari desa dan tabungan masyarakat, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini masuk kredit karena dia masuk di permodalan ya, masuk di permodalan. Kalau tabungan masyarakat malah jadinya utang ya, utang kita kepada masyarakat. Bedanya tabungan masyarakat dengan investasi masyarakat di mana? Kalau tabungan itu kan dia bisa ambil kapan saja ya, jadi kita punya utang ya, sebenarnya itu jadi utang bagi kita BUM desa. Nah, kalau investasi tidak, beda ya. Kalau orang naruh investasi ya udah nanti
dia itu seperti menanamkan modal saja, nanti dipakai usaha, nanti dia dibagi hasil. Nah, seperti itu. Jadi beda ya Bapak Ibu, kalau tabungan itu nanti dia dapatnya bunga rutin, tapi kalau dia berupa investasi, itu berarti nanti dari bagi hasil, ya, seperti itu. Oke, berikutnya, ini contoh kalau terima modal, ya. Terus kemudian uangnya ada nih, sekarang kita serahkan, pinjamkan kepada orang lain, ya. Nah, contoh misalnya, ada 2 orang nih yang pinjam. Jadi ada Budi sama Wati. Ingat waktu SD nih ya, piutang simpan pinjam. Jadi dikasih judul piutang simpan pinjam nama Budi. Atau Bapak Ibu kalau mau pembukuannya lebih, misalnya lebih banyak nih mungkin yang akan mencatat gitu ya, bisa dibikinkan buku pembantu. Nah, jadi di akuntansi itu ada yang disebut jurnal umum, ada jurnal khusus, ada buku umum, ada buku pembantu. Nah, jadi nanti bisa saja nanti kalau digabung misalnya ada 100 orang, cukup saja piutang simpan pinjam, nanti yang ada nama-namanya itu di buku tersendiri, itu juga bisa begitu. Ya, saya sengaja begini supaya contohnya gampang aja, misalnya cuma 2 orang gitu ya. Jadi piutang simpan pinjam, debit. Kenapa debit? Karena piutang pun itu adalah aset. Ya, aset ya. Jadi piutang simpan pinjam 10 juta dari Budi ke Budi, maaf. Terus kemudian piutang simpan pinjam ke Wati 20 juta. Nah, kas yang dikeluarkan BUMDesa adalah 30 juta. Ini kalau memberikan pinjaman. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kas ada perjanjiannya gitu ya, kapan balik dan seterusnya, itu nanti akan seperti itu. Jadi setiap kita ngasih pinjaman, jurnalnya bisa seperti ini. Ini alternatif saja ya, contoh saja. Terus ada kejadian apa lagi dalam simpan pinjam ya? Tadi kan terima modal, habis itu meminjamkan kan gitu ya. Ada yang simpan, ada yang kita pinjamkan, terus seperti itu. Nanti ada bunganya juga misalnya. Terus ada resiko yang ada dalam usaha simpan pinjam, yaitu apa? Macet. Piutang macet. Makanya di dalam dalam akuntansi ya yang berlaku umum di standar akuntansi itu mewajibkan semua usaha simpan pinjam yang punya risiko tertinggi itu di macet itu membuat namanya cadangan piutang tak tertagih. Ya, seperti itu. Jadi itu termasuk hal yang melekat dalam risiko simpan pinjam. Karena setiap rupiah yang jadi piutang selalu mengandung risiko tidak tertagih. Ada risikonya, ya sekecil apapun. Jadi kita akan membuat itu nanti Bapak Ibu sekalian ya. Kalau macet gimana gitu ya. Terus kalau dia orangnya secara kriteria dan persyaratan sudah terpenuhi tidak bisa ditagih gimana dong? Nah, kan harus dihapus ya misalnya. Nanti kita lihat jurnalnya seperti apa. Oke. Terus ada bunga nih. Nah, namanya terserah Bapak Ibu di BUMDesa mau kasih nama apa ya. Biasanya kadang dikasih nama pendapatan jasa kredit, juga bisa seperti itu. Terus kalau administrasinya misalnya ada beban-beban administrasi di dalam kreditnya itu, ya itu jadi administrasi misalnya ya. Jadi tergantung Bapak Ibu silakan kasih namanya ya, seperti itu. Saya cuma contohkan saja ini ya. Jadi contoh seandainya Bapak dan Ibu dari pemberian pinjaman itu mendapatkan imbal hasil sesuai perjanjiannya, misalnya berapa persen gitu ya, itu angka itu, ini kan urusan orang teknis ya, orang akuntansi kan tinggal catat saja. Jadi itu berapa persen itu nanti dicatat di sini sebagai pendapatan jasa kredit. Ini juga terbalik nih. Kenapa terbalik nih? Mohon maaf. Harusnya di atas nih. Saya tadi kenapa terbalik benar nih? Mohon maaf. Saya edit dulu. Oke. Bapak Ibu pasti lihat, kok di debat? Nah, pasti gitu. Tadi saya ngopinya nih, karena buru-buru. Oke, saya tayangkan lagi. Nanti sebentar kalau ada yang salah lagi, saya edit lagi Bapak Ibu. Tadi saya ngeditnya belum sempurna. Nah, ini. Jadi, misalnya dapat tunai, ya, masuk nih di tunai, atau mungkin kalau bank juga boleh, misalnya kas bank atau kas tunai, silahkan. Dapat 80 juta. Dari mana? Pendapatan jasa kredit. Nah, pendapatan kan Bapak Ibu sudah hafal ya, kalau pendapatan pasti kredit kan ya. Terus kemudian di sini pendapatan jasa administrasi 30 juta. Totalnya adalah
80 juta. Ini contoh saja seperti itu ya. Untuk yang bunga yang diterima kalau secara tunai. Nah, nanti ada satu lagi Bapak Ibu. Tadi masih ingat di penyesuaian? Misalnya dia bunganya tuh nanti diterimanya di Januari misalnya, contoh ya. Tapi kan setiap 31 Desember, misalnya kita bikin cut off kan untuk bikin periode. Nah, selama sampai dia di Desember, itu ternyata sudah ada haknya bunga yang harus kita terima misalnya dari nasabah. Nah, meskipun uang tunainya belum ada, kalau orang akrual, dia tetap akan melakukan pencatatan. Jadi nanti dia mengakuinya itu bukan kas pada pendapatan, tapi nanti dia ganti dengan ini, piutang. Jadi nanti bisa saja di akhir periode Bapak Ibu di jurnal penyesuaian itu ada piutang bunga pada ini. Jadi ada piutang bunga pada, atau saya ganti biar sama, pendapat piutang jasa kredit pada pendapatan jasa kredit. Ini bisa Bapak Ibu di akhir periode. Kalau misalnya belum jatuh tempo bayarnya, tetapi sudah tiba di 31 Desember, karena harus ada cut off di situ, kita harus mengecek semua hak dan kewajiban kita di akhir periode. Nah, ternyata ada satu nih. Oh, ini kita sebenarnya sudah berjalan sekian bulan. Ini harusnya sudah haknya kita sekian gitu, sesuai porsi dalam bulan itu. Misalnya kalau dalam 6 bulan sampai Desember itu baru setengah, bunganya tuh nanti 600, berarti yang kita akui sebagai pendapatan bunga di tahun itu, di periode itu, hanya setengahnya, cuma 300.000. Nah, seperti itu ya, Bapak-Ibu sekalian. Itu namanya jurnal penyesuaian. Tapi kalau diterimanya kas, ya sudah aman. Langsung saja catat kas pada pendapatan jasa kredit, seperti itu. Ini untuk yang pembayarannya diterima langsung. Tapi kalau di akhir periode ada penyesuaian, itu bisa saja akan ada jurnal seperti yang warna biru ini ya, Bapak-Ibu sekalian. Baik, berikutnya apalagi kira-kira yang terkait dengan simpan pinjam. Saya cek dulu nih, jangan sampai akunnya terbalik lagi. Nah, bayar bunga, tabungan. Jadi yang nabung, itu kan berarti harus ada haknya tuh, seperti kayak bank ya, Bapak Ibu, setiap bulan biasanya dibuatkan perhitungan. Dibuatkan perhitungan untuk memberikan imbal hasil dari tabungan itu. Nah, kenapa? Ini juga salah satu konsekuensi. Kenapa? Karena uang mereka kan kita pakai, kita putarkan gitu ya. Bum Desa kan memutar tuh dana yang ditabung itu. Dan kita juga memungut, anggap aja dengan judul bunga dari peminjam. Jadi dua pihak ini kan harus kita seimbangkan juga. Nah, kita kan akan memberikan imbal juga bagi orang yang sudah menitipkan modalnya ke kita. Nah, seandainya itu dibayar langsung tunai, beban bunganya sesuai perhitungan, nah jurnalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi beban bunga, tabungan, nama akunnya begini. Kalau Bapak Ibu mau ganti namanya silakan. Yang penting dijelaskan itu isinya apa ya. Misalnya beban jasa kredit ya silakan saja. Tapi kita kan kalau jasa kredit kita yang ngasih. Nah, kalau orang nitip kan kita sebut dengan bunga tabungan ya. Jadi beban bunga tabungan, terus uang yang keluar berapa? Nah, kita sebut dengan kas. Kasnya boleh macam-macam nih. Kas tunai boleh, kas bank boleh. Ya, kalau Bapak Ibu punya ada berbagai macam kas, ya sesuaikan kas apa yang dipakai ya, seperti itu. Ini pemberian bunga. Sedikit lagi. Nah, ini sebenarnya penjelasannya agak panjang Bapak Ibu ya, tapi saya berusaha pelan-pelan saja. Konsekuensi dari usaha yang terlibat simpan pinjam Bapak Ibu sekalian, itu tadi seperti yang saya jelaskan, ada resiko ketidaktertagihan atau resiko kerugian gara-gara macet, misalnya seperti itu. Di dalam akuntansi sebenarnya ada dua metode, garis besarnya itu ada dua, untuk menangani itu Bapak Ibu. Tetapi yang dianggap baik, yang dianggap direkomendasikan, best practice istilahnya, itu adalah yang metode yang ini. Jadi ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, biasanya yang dianggap baik itu adalah, yang direkomendasikan adalah metode tidak langsung. Seperti apa metode tidak langsung itu? Metode tidak langsung itu diawali dengan membuat pencadangan di akhir periode. Jadi setiap akhir periode, kan kita punya piutang tuh Bapak Ibu. Tadi kan judulnya
piutang simpan pinjam A, piutang simpan pinjam B, itu kan kok dikumpul banyak sekali tuh. Setiap 31 Desember kita cut off atau akhir periode akan selalu ada saldo piutang di situ. Nah, mencadangkan bagaimana dari jumlah piutang yang kita munculkan di situ, ya, yang ada di dalam saldo piutang kita, itu nanti sama kita dianalisis ya. Dari sekian jumlah piutang, ini kira-kira berapa ini potensinya yang tahun depan itu kira-kira tidak tertagih. Kan ini sudah 31 Desember ya. Jadi kalau saya bikin timeline ya, izin saya coba coret-coret. Jadi misalnya ini sudah bikin timeline, terus saya potong di sini. Ya, misalnya gitu. Potongnya jelek banget ya. Jadi misalnya ini 31 Desember. Contoh nih ya, 31 Desember 2021. Ya. Berarti di sini adalah tahun 2021 yang di sini. Nah, di sini di sebelahnya ini berarti 2022. Kan begitu ya. Nah, cut off-nya di sini di 31 Desember. Nah, Bapak dan Ibu, di saat cut off ini Bapak Ibu sekalian, kita membuat estimasi perkiraan dari jumlah piutang di tanggal 31 Desember, ini kan diharapkan tertagihnya di tahun 2022 bukan? Ya kan ya, Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita sebut per tanggal 31 Desember, ini per 31 Desember 2021 ada piutang sekian, itu berarti kita berharap akan ditagih di sini, di 2022-nya, di sini. Ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita membuat perencanaan, estimasi. Cara membuat estimasinya pun macam-macam. Gitu. Ada yang menggunakan daftar umur piutang, aging schedule. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tuh. Jadi dianalisis tuh piutangnya. Yang sudah tua-tua tuh artinya lama nggak dibayar-bayar. Nah, itu resikonya makin tinggi. Nah, kalau yang masih baru minjem, nah itu resikonya kecil. Nah, itu bisa juga dianalisis begitu. Itu juga termasuk cara yang bagus ya. Jadi namanya membuat daftar umur piutang. Nah, dianalisis lah. Kalau yang sudah macet sekian bulan, ini persentasenya sekian nih, besar nih dia, tidak tertagihnya. Terus dianalisis, ketemulah angka. Nah, itu yang di jurnal di sini, angkanya. Itu cara satu. Cara dua bisa juga begini, Bapak Ibu, kalau dia perusahaannya termasuk apa istilahnya, dagang. Ini kalau perusahaan dagang ya, itu dari piutang-piutang yang dijual kredit, dibuatlah kayaknya dalam 10 tahun terakhir, ini trennya, kecenderungannya itu 5% nggak tertagih, misalnya kayak gitu. Jadi dibuatlah kebijakan bahwa setiap akhir tahun 5% dari piutang kita bebankan. Nah, gitu. Apa konsekuensinya Bapak Ibu? Ini padahal kan belum terjadi nih macetnya. Macetnya nanti kan di sini. Nanti di sini baru macet kan, baru ditahu. Tapi kita bikin jurnalnya di akhir periode sebelum terjadi. Makanya disebutnya estimasi. Ini konsekuensinya apa Bapak Ibu bikin akun ini, menjurnal? Konsekuensinya laba kita berkurang, ya kan? Karena kan bebannya nambah gitu. Jadi ini konsekuensi. Nah, makanya kadang-kadang ada usaha dia nggak mau bikin jurnal ini karena berdampak pada labanya dia gitu. Tapi sebenarnya yang dianjurkan, yang diarahkan bahkan kalau dari akuntansi yang berlaku umum itu wajib kalau yang punya usaha beresiko seperti piutang tadi, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bisa, kalau saya sarankan tetap bikin Bapak Ibu sekecil apapun, bikin estimasi. Jadi setiap tahun tuh kira-kira berapa persen yang nggak tertagih, alias macet. Nah itu diberikan persentase. Supaya apa sebenarnya? Ini lebih kepada kepentingan para pembaca laporan keuangan. Jadi nanti jangan sampai dilihat, piutangnya banyak, tapi ternyata itu biasanya nggak segitu tuh tertagih. Biasa ada aja yang macet misalnya ya. Jadi Bapak Ibu bikin estimasi. Nah, kalau sudah bikin estimasi seperti ini kan berarti yang di jurnal adalah beban kepada cadangan kerugian piutang. Kenapa bukan piutangnya yang dikurangi? Karena piutangnya kan masih hidup sampai tahun 2022 nanti. Masih ada dan masih berpotensi untuk dibayar. Makanya bukan piutangnya yang langsung dikurangi Bapak Ibu. Inilah kenapa disebut metode tidak langsung. Jadi dia itu
untuk piutang-piutang yang tidak tertagih itu dibuatkan dulu cadangan seperti ini, dibuatkan cadangan. Ini Bapak Ibu, dibuatkan cadangan. Bukan langsung piutangnya yang dikurangi, tapi cadangan. Nah, jadi ini akun cadangan kerugian piutang. Terus, nah, masuklah tahun 2002 gitu ya. Masuk nih di tahun 2002. Betulan. Contoh, Budi tadi kan minjam 10 juta. Terus ternyata dia memenuhi kriteria macet. Contohnya biasanya kita bikin syarat ya, misalnya kalau meninggal dunia misalnya gitu, itu lunas misalnya seperti itu, atau dihapus ya seperti itu. Nah, kecuali kadang kita sudah mengamankan dengan membuat asuransi. Itu asuransi kan berarti kita urus lagi ya. Tapi dia dianggap macet atau bangkrut, kalau perusahaan itu biasanya sudah dibangkrutkan secara resmi oleh pengadilan misalnya. Ya itu kan nggak mungkin lagi ditagih. Oke, kita membuat keputusan menghapus piutang. Nah, ini saya nggak bahas itu ya. Itu tergantung tempat Bapak Ibu sendiri ya. Nah, asumsi sudah terpenuhi bahwa Budi ini nggak bakal bisa bayar. Nah, berarti kan kita mau menghapus piutangnya. Cara ngapusnya seperti ini. Jadi kita ambillah cadangannya, terus kemudian dihapus. Ini Bapak Ibu pasti ada yang, kok bisa cadangannya cuma 5? Terus ngapusnya 10. Bisa nggak terjadi itu? Bisa. Kenapa? Karena yang di atas ini tadi, ini kan cuma estimasi. Kenyataannya di tahun 2022, ini terjadinya nih pasti di 2022 nih. Ini 2022. Nih. Kalau yang atas, ini dibuatnya kapan? Dibuatnya 31 Desember 2021. Nih. Jadi, Bapak Ibu kalau lihat secara waktu, ini duluan dibuat cadangannya. Baru kejadian nyatanya. Kejadian nyatanya tuh ini 2022. Baru tuh, oh beneran nih ada nama Budi nggak bisa bayar. Nah jadi cadangan dengan kenyataan bisa saja berbeda. Nah makanya Bapak Ibu di sini nanti bisa saja ada saldo yang saldo debit dari cadangan kerugian piutang. Nanti akan berimbas di kapan? Di akhir periode nanti 2022. Berarti kita harus nambahin lagi. Hanya waktu kita nggak cukup untuk bahas lagi secara periode satu persatu. Jadi ini intinya saja ya Bapak Ibu saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu yang masih tertarik mau melanjutkan silakan. Kalau mau japri terus kita mau zoom-zooman lagi silakan gitu ya. Saya insya Allah bersedia untuk mencari waktu untuk melanjutkan ini. Kalau Bapak Ibu mau lihat lagi, terus tahun depan gimana? Terus tahun depan gimana? Itu silakan saja. Tapi untuk dasarnya ini ya. Jadi ini untuk menghapus piutang macet. Ya, ini metodenya namanya metode tidak langsung. Kalau langsung Bapak Ibu itu nanti dia nggak pakai cadangan dia. Jadi tiba-tiba datang macet. Wah, nggak bisa. Langsung hapus. Nanti jurnalnya tuh kalau yang langsung dia langsung jurnal saja, Bu. Pada saat kejadian nanti dia jurnalnya begini. Beban piutang tak tertagih. Ini namanya unik ya, tak tertagih. Itu biasanya karena uncollectible diartikan seperti itu. Ya, beban tak tertagih, misalnya di sini berapa gitu, 10 juta ya tadi ya, 10 juta. Saya singkat saja. Terus kreditnya apa? Ini, misalnya ini 10 juta. Terus kreditnya adalah langsung piutangnya. Piutang, simpan, pinjam, Budi. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, 10 juta. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dia langsung metodenya dia kayak begini. Nah, gini. Seperti ini dia. Jadi ini metode langsung, yang pink ini metode langsung. Nah, kalau yang saya tayangkan sebelumnya ini namanya metode tidak langsung. Jadi bikin cadangan dulu, pakai estimasi. Terus kemudian nanti tahun berjalan, kalau betul ada yang tidak tertagih, baru dia dihapus. Kayak gitu Bapak Ibu. Bagaimana kalau tidak ada yang macet? Ya nggak apa-apa juga, berarti nggak usah bikin penghapusan. Kan kayak gitu. Tapi konsekuensi beban ini sudah dilakukan di akhir tahun lalu, seperti itu. Jadi ini biasanya Bapak Ibu ya, efeknya bagi perusahaan. Itu tidak kagetan, dia tidak terlalu shocking kalau tiba-tiba ada yang ada piutang yang tidak tertagih. Kalau dia metode langsung, itu bisa saja nih, contoh ya Bapak Ibu, di tahun itu tiba-tiba banyak barengan
piutang macet, itu bisa anjlok langsung habis itu laporan laba ruginya. Tapi kalau pakai metode cadangan itu nyicil-nyicil. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Makanya yang diarahkan itu adalah menggunakan metode tidak langsung seperti itu ya. Kalau metode langsung bikin kaget biasanya. Khususnya untuk yang punya bisnis ini ya, bisnis simpan pinjam. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya terakhir lagi sedikit. Tadi kata Pak Alis, karena Pak Andi Hamzah masuknya siang, jadi saya katanya boleh nambah-nambah. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengizinkan. Nah, ini contoh nih, ini terakhir nih Bapak Ibu ya. Nah, terakhir. Misalnya nih, kita sudah berprasangka bahwa Budi sesuai dengan kriteria kita, piutangnya nggak bakal dilunasi karena kriterianya sudah terpenuhi, misalnya seperti ini gitu ya. Ternyata kita dapat rezeki, rezekinya BUMDes nih ternyata dari pihaknya Budi melunasi, ya misalnya gitu. Nah, bagaimana caranya mencatat orang piutangnya udah dihapus? Nah, gitu kan. Nah, caranya adalah kita jurnal kembali piutangnya dengan cadangannya, Bapak Ibu. Ya, jadi contohnya seperti ini. Cara satu, urutan satu, maaf, tahapan satu, munculkan kembali piutangnya. Caranya gimana? Munculkan piutang simpan pinjam Budi 10 juta. Terus pasangannya apa? Ini pasangannya selalu ini, cadangan kerugian piutang. Bukan beban lagi Bapak Ibu ya, cadangannya. Terus kemudian baru jurnal kedua, ini pas terima uangnya. Jadi pas terima uangnya, kas, terus piutangnya jadi lunas, ya, dikredit. Karena kan normalnya piutang itu debit. Pada saat dihapus, jadi kredit. Seperti itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, untuk yang simpan pinjam. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Kita tahu ada yang mau dikomentari? Bu, siapa kemarin? Bu Seni, gimana Bu Seni? Ada komentar Ibu? Untuk simpan pinjamnya? Atau Pak Damrin boleh? Di tempat Pak Damrin ada simpan pinjam enggak? Bu Aisyah, ada enggak Bu? Belum? Ya, ini contoh saja ya Bapak Ibu simpan. Nanti slide ini akan saya share di grup ya Bapak Ibu, siapa tahu mau dilihat-lihat lagi. Baik, yang terakhir. Nah, yang terakhir betulan ini. Tadi yang simpan pinjam yang terakhir. Ini sekarang kita pertanggungjawaban, ini hanya untuk penutup saja Bapak Ibu ya. Jadi dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa, nah di sini Bapak dan Ibu kita wajib membuat laporan keuangan. Nah, laporannya itu ada yang semesteran dan ada yang tahunan kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau yang semesteran itu ya Bapak dan Ibu ini ada semesteran, ada tahunan. Nah, yang semesteran itu dia katanya minimal memuat laporan posisi keuangan. Nah, ini kita sebut neraca, ini nama lainnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nama lainnya laporan posisi keuangan itu adalah neraca. Ini sama ya, seperti itu. Terus kemudian laporan laba rugi semesteran ya perhitungannya, dan nanti di sini ada rincian masalah yang timbul. Nah, ini berarti calegnya ya. Kemudian laporan tahunan. Laporan tahunan, nah ini nanti akan disampaikan kepada musyawarah desa ya, karena yang akan membina kita dan mengarahkan kita nanti dengan musyawarah itu, karena ini kaitannya dengan usaha yang dibangun oleh masyarakat sendiri sebenarnya ya, bersama dengan desa. Nah, ini ada perhitungan tahunan. Nah, ini juga sama, ada laporan posisi keuangan alias neraca ya. Terus perhitungan laba rugi ya, atau kita sebut laporan laba rugi. Nah, ini nanti kalau untuk desa sendiri nanti akan dikonsolidasi seandainya punya beberapa unit usaha seperti itu. Nanti digabungkan ya. Nah, itu nanti akan dilaporkan oleh pemerintahan desa nanti ya sebagai pertanggungjawaban juga. Terutama sih dari BUMDesnya dulu ya, BUMDesnya dulu baru kemudian dibawa nanti ke desa dan dimusyawarahkan dengan masyarakat desa ya, seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, demikian materi kita. Setidak terasa kata saya ya, karena saya senang nih sama Bapak Ibu sekalian bisa ngobrol, tapi mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Saya sudah menyampaikan Bapak dan Ibu jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Seandainya, ya misalnya Bu Seni nih masih membahas lagi simpan pinjamnya, misalnya ya Bu ya,
Ibu nggak apa-apa, Bu. Ini bentuk dari layanan kami. Jadi silakan hubungi saja. Kalau Ibu mau Zoom lagi, ketemu begini, atau mau jalan-jalan ke kantor juga nggak apa-apa. Misalnya ya contoh saja, siapa tahu ada kesempatan. Silakan, nanti kita ngobrol lagi nggak apa-apa. Karena memang kami berusaha sebisa mungkin, Bu ya, sebisa mungkin bisa mendampingi desa Ibu untuk BUMDesnya dalam hal akuntansinya. Karena ini memang diperlukan supaya Bapak Ibu juga nyaman nanti kerjanya kalau ngelola dengan pertanggungjawaban, kan kita juga tenang gitu ya Bapak Ibu sekalian. Silakan ya Bu Seni ya, kalau mau simpan pinjamnya dilanjutin lagi nanti hubungi saja, jangan sungkan-sungkan, dan itu tidak pakai biaya gitu. Jadi nggak usah dipikir macam-macam gitu, silakan saja. Saya senangnya nanti saya juga sambil belajar kepada Bapak Ibu juga gitu ya. Baik, sebelum saya akhiri, apabila ada yang mau ditanyakan lagi silakan Bapak dan Ibu. Masih ada kira-kira? Kalau tidak di grup kita boleh dilanjutkan, kalau ada yang kurang jelas boleh disampaikan di sana ya. Oke, tidak ada. Kalau begitu Bapak dan Ibu, saya mau undur diri, mohon pamit. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau misalnya dalam 2 hari ada yang kurang berkenan. Itu saya kalau bercanda mungkin ya mohon maafkan ya kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa ketemu di dunia nyata, bukan di dunia maya saja. Ya, terima kasih, sambil Bapak Ibu mempersiapkan nanti untuk masuk di aplikasi. Nah, silahkan tuh nanti sama Pak Andi, beliau pakarnya. Jangan lupa tanya aja gitu ya. Nanti aplikasi itu kan alat. Jadi Bapak dan Ibu perlu juga mengetahui alat-alatnya supaya lebih lincah lagi seperti itu. Baik, terima kasih, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Halis. Terima kasih Bu Tenri. Baik Sama-sama, Bapak Pak. Ibu, tadi sudah pelajaran tentang akuntansinya ya, Bu ya. Ya, mudah-mudahan Mungkin bisa ini. sampai Nanti di saya sini share slide-nya. berarti Ya. ya. Hmm. Bu Tenri menemani kita sampai pukul ini aja Bapak Ibu, sampai pukul 11:30 ini. Jadi mungkin akan dilanjutkan sama Pak Andi mengarah ke aplikasinya ya Bu ya. Iya, sudah Jadi ya aplikasi. mungkin bisa diterapkan di aplikasi nanti Bapak Ibu. Pukul 13 ya Bapak Ibu ya. Iya. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mohon cepat karena Pak Andi posisinya ada di waktu Indonesia Barat. Kita Iya. mulainya waktu Indonesia Tengah ya Bapak Ibu ya. Ya, Ya, siap. di mungkin Bu Seniati sudah bisa terapkan di aplikasi nanti ya Bu ya. Udah semangat. Ya, besar nih kayaknya simpan pinjamnya Bu Seniati kayaknya. SAU-nya berapa Bu tahun lalu? Ya, SHU-nya berapa Bu katanya? tahun lalu 22 juta. Wah, Oh, mahal. mantap. Pesertanya 22 juta. warga desa semua atau apa Bu? Iya, kalau di sini yang minjem saja, namanya saya simpan pinjam tapi minjem saja. Oh, belum ada imbal balik ya. Imbal balik ya. Koperasi minjam berarti ya Bu ya. Karena kan di sini kan umumnya penjual-penjual, banyak rumah makan, banyak warung-warung kecil, jadi modal usaha. Oh, buat Usaha. modal usaha. Iya, iya, siap-siap. Kalau modal saya 250 juta. Oh, iya, siap-siap. Ya. 2 kegiatan usaha, ada penyewaan alat musik. Tapi Caya-caya itu Bu. iya, saya cuma caya-cayaannya sampai sekarang karena tidak ada yang jalankan karena rusak juga belum diperbaiki. Iya. Jadi untuk sementara simpan pinjam dengan ada penyewaan lapangan futsal yang Iya. belum Oh. 1 bulan beroperasi. Hmm. Jadi tapi juga sudah menghasilkan, disewakan lapangan futsal, disewakan. Bulan ini juga sudah 2 bulan, bulan lalu sudah ada pendapatan 2.700.000 per bulan. Yang ini juga sudah ada 2.300.000. Jadi sudah bulan itu lapangan futsalnya. Penyewaan. Di mana desa tak Bu? Iya, Banyak Desa banget anak yang main futsal di. Desa Padayelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Oh, Dekat situ Pak Alis, kapan? iya. Perbatasan. Cuma kan lapangan futsalnya memang sudah 3 tahun belum 100% karena dananya kan bertahap dari dana desa. Cuma pengelolaannya diserahkan ke BUMDes. Oh. Yang penyewaannya tuh jadi kita
Ada bisnisnya futsal. Luar biasa. Bukan desa ini, kota ini. Sudah lapangan futsalnya sudah lebih, biayanya sudah lebih 1 M kayaknya itu. Wih. Mantap. Ya, ya, Bagus ya. ya. Tiga periode 3 tahun tapi belum rampung, masih cuma anunya, lantainya sudah, gedungnya juga memang besar sudah, tinggal anunya, tempat penontonnya yang di luar, tapi WC-nya juga belum, tapi mungkin ini tahun 2023 sudah dianggarkan oleh Pak Desa Hmm. untuk perampungannya. Ya, tapi Iya. banyak pasarnya di situ, Bu, ya. Banyak anak-anak yang futsal. Iya, yang main yang dari luar, ada dari luar kecamatan, masih sekitar luar kecamatan di Kabupaten Maros. Iya. Oh, Dari Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana. oh, mengarah ke di Bonek itu. Bu. Iya, perbatasan. Kalau pernah lewat Pak di rumah makan Cijantung. Kalau Yang ke pas Bone. belokan itu kubu-kubu itu. Iya, ada tuh rumah makan Cijantung kalau ke Bone orang, rumah makan yang terkenal. Rumah makan Yang jalan. yang kupu-kupu itu, Bu. Iya, dilewati. Patung Lewat. kupu-kupu itu. Kalau kupu-kupu itu Kecamatan Bantimurung. Iya, Bantimurung itu Pak Alis. Kan ada itu dekatnya juga rumah makan di situ, bukan yang itu yang baru. Bukan iya. Ini Malawa. Malawa. Ya, woi banyak berarti usahanya sekarang BUMDes ya, Budi. Amin, amin. Saya pikir Mudah-mudahan. warung-warung sama penyewaan tenda ji kan dipangkap selet begitu sama caya-caya saya. Tuh ada ya. Simpan pinjam dengan yang itu sementara, Dapat, yang alat musiknya tinggal belum diperbaiki, mungkin nanti juga akan dipasang di lapangan futsal. siap. Wah, Dibikinkan rencana, iya Pak. siap untuk berarti. Bisa jalan-jalan Pak nanti ke. Iya, Maros. Dekat aja kapan Pak Halis itu, kapan Pak Halis sudah di perbatasan Maros tuh. Bu Tenri suka jalan-jalan itu, cari ini Cari tempat hiburan. rekreasi sambil rekam-rekam video itu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, Ya, terima kasih terima kasih. banyak. Kita Izin kembali live lagi ya, pukul Bapak 13 Ibu. waktu Indonesia Tengah Iya Pak, iya. dengan pemateri yang baru, Pak Andi Hamzah. Materi baru juga berarti ya Bu ya, aplikasi, lebih ke aplikasi. Kita ketemu pukul 13. Tadi saya sudah hubungi, insya Allah bisa bergabung katanya beliau. Jadi kita kumpul lagi tuh pukul 13 Bapak Ibu Iya, ya, Pak. sudah Iya. istirahat, sudah makan segala macam. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih Bu Tenri. Kita ucapkan terima kasih dulu kepada Bu Ya, Tenri. sama-sama Bapak Ibu Soalnya sekalian. habis siang ini Bu Tenri ngajar di tempat lain lagi masalahnya ya Bu ya. Pontianak tapi ini apa Pontianak. Iya. ini Langsung ke apa, Pontianak atau di perangkat desa ya. langsung ke Pontianak apa di sini saja? Bu? Duduknya sih di Makassar. Ya, Judulnya aja. Pesertanya tuh Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. tuh Pesertanya. langsung pindah desa, jauh kejauhan pindahnya Bu Tenri ini. Terima kasih banyak Bu Ya, Tenri. siap. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin izin kalau live ya. teman-teman ada pertanyaan bisa japri ke Bu Tenri, Iya, ya nggak betul. masalah Bu Iya, ya. kayak gitu. Ya, Nggak apa-apa Pak baik. Ali. Jadi nanti disampaikan saja kalau ada yang mau japri atau mau zooman juga nggak apa-apa. Oh iya Misalnya tuh. kayak gini nggak apa-apa di luar jam ini nggak apa-apa. Iya. Selama Bu Tenri tidak ngajar di tempat lain ya Bu ya. Ya, makanya kita janjian dulu kan biar Ya. enak gitu ya. Ya, Atau Bu jadi Aisyah, Bu Seni mau jalan-jalan ke Makassar nggak apa-apa. Ini Bisa. rencana jalan-jalan hari Minggu. oh Iya, siap. Iya, baik. Iya, ya. saya izin live ya Bapak Ibu ya. Yap, terima kasih banyak Bu Tenri. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, Tenri sudah membuka kesempatan kalau ada pertanyaan bisa menghubungi beliau Bapak Ibu. Tapi izin dulu karena beliau juga ada jadwal-jadwal mengajar, jadi untuk menyesuaikan waktunya saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita kumpul lagi pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.